Halo semuanya, di video kali ini aku akan share dari buku yang sedang aku pelajari atau aku baca. Dan ini sangat memberkati hidupku, yaitu adalah buku King by Pastor Barry Pratna. Dan di buku ini aku belajar tentang menjadi seorang raja. Bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memiliki panggilan yang begitu berharga, yaitu adalah menjadi seorang raja. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter yang pertama, yaitu adalah calling atau panggilan. Setiap kita anak-anak Tuhan harus tahu bahwa panggilan setiap kita ini adalah menjadi seorang raja. Tuhan gak memanggil setiap kita untuk yang namanya hanya have a better life, memiliki keluarga, menikah, and then ya hanya seperti itu. Tapi Tuhan memanggil setiap kita, tanda kutip, menjadi seorang raja. Apa sih seorang raja itu? Seseorang yang telah ditunjuk dan ditetapkan Tuhan untuk yang namanya menjaga, mengelola kekayaan Tuhan dan untuk membangun. Di dalam poin ini, mengelola atau menjaga kekayaan itu bukan bicara hanya tentang uang, tapi more than that. It's sesuatu yang lebih penting, yaitu adalah legacy atau warisan, yaitu hal-hal yang berharga yang hari ini Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kekayaan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan pribadi kita, lepas pribadi bersama Tuhan kita, itulah yang menjadi kekayaan yang begitu mahal dan harus kita teruskan menjadi sebuah warisan yang kita berikan kepada generasi demi generasi. Jadi apa yang mungkin hari ini kita sudah terima, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, mungkin juga kekuatan untuk membangun, mematahkan, dan menghancurkan setiap kutuk yang ada di dalam hidup setiap kita. Itulah legacy yang harus kita berikan kepada generasi demi generasi di dalam hidup setiap kita. Gembala saya menuliskan di salah satu poin bahwa kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa dari segala penipu, di mana iblis itu akan menyembunyikan sebuah kebenaran dan menipu setiap orang-orang yang percaya bahwa ditaruhlah sebuah mindset bahwa menjadi orang Kristen itu cukup menjadi baik, cukup untuk yang namanya sekedar menerima keselamatan, memiliki kehidupan yang fine aja, yang cukup baik, and then selesai, have a better life, tentang diri sendiri, penuh dengan apa yang kita mau. Itu yang iblis taruh di dalam hidup kita, dan itu adalah tipuan dari si jahat. Sebenarnya Tuhan itu menaruh sebuah destiny di dalam hidup kita itu more than that, lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk yang namanya menjadi seorang raja atau menjadi seorang king. Di dalam Amsal 29 ayat 18a berkata seperti ini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dan gembala saya menuliskan bahwa setiap kita, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang tidak memiliki visi, itu akan menjadi liar. Dan itu akan membuat setiap kita tidak lagi ada di track yang benar, di track yang Tuhan mau. Di Filipi 3 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Berlari kepada sebuah tujuan untuk memperoleh hadiah. Di mana hadiahnya itu bukan lagi tentang berkat, bukan lagi tentang kepuasan untuk hidup kita, tapi sebuah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Itu adalah menjadi seorang king. Di dalam firman ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa setiap kita ini memiliki kehidupan, artinya adalah sebuah pertandingan, di mana di usia berapapun kita, latar belakang apapun kita, setiap kita ini punya panggilan surgawi, yaitu menjadi seorang king. Dan ini harus kita ketahui, karena kalau kita gak mengetahui ini, kita akan hidup tanpa sebuah tujuan. Kalau kita hidup tanpa memiliki visi dari Tuhan, kita akan end up menjadi seseorang yang hidup dengan kekhawatiran yang tanpa ujung. Kita juga jadi anak-anak Tuhan yang have no idea mau kemana. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gak punya landasan atau pondasi yang kuat. Ketika ada badai, kita akan mungkin kecewa sama Tuhan, mungkin kita murtad dalam tanda kutip, atau apapun itu. Mungkin ketika kita gagal, kita gak lagi tahu bagaimana kita tuh caranya untuk bangkit. Tapi ketika kita memiliki sebuah visi dari Tuhan, ada satu yang kita pegang, yaitu adalah pedang pembalikan keadaan. Kita akan dapat membalikkan keadaan bersama dengan Tuhan kita. Kalau dulu kita pernah gagal, kalau dulu kita pernah kalah, tetapi ketika kita punya visi di dalam Tuhan, kita tuh dapat namanya urapan untuk yang namanya membalikkan setiap keadaan kita. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi semula, bahkan kita dapat memiliki
melakukan dan mendapatkan double portion dari yang sebelumnya Tuhan sudah taruh di dalam hidup setiap kita. Jadi Tuhan ini gak menciptakan kita, tanda kutip anak-anak Tuhan, gambling. Tuhan itu punya purpose di dalam hidup setiap kita. Tuhan itu punya destiny yang besar di dalam hidup setiap kita. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk bukan tanda kutip menemani kita doang, coba-coba hidup di dunia. No, tapi Tuhan itu datang sebagai raja yang tahu ketika dia lahir dan dia tahu apa tujuannya gitu. Jadi itu juga yang harus kita miliki. Jadi yang terpenting di dalam hidup setiap kita, Pastor Barry menuliskan adalah you know exactly what you need to do and what you are living for. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita ini hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau hari ini kita berpikir dengan background keluarga kita, edukasi kita, mungkin trauma kita, kegagalan kita, dan akhirnya kita gak menjadi, rasanya gak mampu, itu semua penipuan dari si jahat. Karena kita harus tahu hari ini bahwa setiap kita sejak kita lahir telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang king. Nah hari ini aku akan baca dari salah satu tanda-tanda destiny menjadi seorang raja yang hari ini di dalam buku ini Pastor Barry ajarkan. Jadi di dalam hidup ini kita tahu bahwa kita ini gak bisa punya dua tuan. Kita gak bisa mau memilih dunia tanda kutip, tapi kita juga mau memilih Tuhan. Kita harus memilih satu. Kalau kita mau memilih Tuhan, ya kita juga akan menerima salibnya. Tapi kalau kita nggak memilih Tuhan, ya secara automatically kita juga sudah menjadi budaknya dunia atau iblis gitu. Nah, salah satu poin yang saya mau tuliskan adalah untuk yang namanya memiliki tanda-tanda destiny menjadi seorang king adalah membangun generasi. Saya akan bacakan di 1 Tawarik 29 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu, dan demikian ini. Tetaplah tunjukkan kasih hatimu kepada mereka, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu, dan perintahmu akan ketetapanmu, melakukan segala-galanya untuk mendirikan bait yang dipersiapkan yang telah dilakukan. Nah hari itu Raja Daud mengakhiri dengan begitu luar biasa. Di tengah semua kegagalannya, di tengah semua kejatuhannya, di tengah semua kelemahannya, hari itu Raja Daud dapat bangkit dan meninggalkan sebuah legacy yang begitu besar buat generasi di bawahnya, yaitu adalah Salomo. Hari itu Raja Daud meninggalkan warisan yang lebih dari sebuah kekayaan secara materi, tapi ya itu adalah Raja Daud meninggalkan harta secara spiritual, yaitu adalah menularkan gaya hidup dan sikap hati untuk yang namanya punya pengenalan akan Tuhan ke dalam hidup Salomo. Dan itu begitu luar biasa dan begitu mahal. Hari itu Raja Daud meninggalkan sebuah tugas yang mulia dan mendoakan Salomo untuk yang namanya berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi setiap kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, harus menjadi seorang king yang membangun sebuah platform, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita menerima tepuk tangan untuk diri kita, tapi setiap kita ini harus menjadi king yang membangun platform untuk generasi di bawah kita. Melalui apa? Pengajaran, melalui kesaksian, melalui setiap teladan yang hari ini kita bisa berikan, melalui apapun, mungkin bahkan cara kita bercanda, cara kita berbicara, cara kita ini bereaksi, itu bisa menjadi sebuah warisan yang begitu berharga buat anak-anak atau generasi di bawah setiap kita. Karena apa? Karena setiap anak-anak di bawah mereka akan melihat dan mereka akan mengerti bagaimana sebuah perjalanan dengan Tuhan itu begitu mahal, dan mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi juga. Jadi di buku ini Pastor Barry juga menulis tanda seorang king itu adalah tanda seorang king yang berhasil itu adalah seorang king, seorang raja yang dapat melahirkan seorang raja lagi. Daud melahirkan raja yang luar biasa, itu adalah Salomo. Tetapi Salomo gak berhasil untuk melahirkan another king. Kenapa? Hari itu Salomo jatuh di dalam kenyamanan, dan hari itu dia kehilangan destiny-nya Tuhan. That's why kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai hari ini dengan apa yang dunia bisa berikan, option atau semua kemudahan yang hari ini kita bisa dapat melalui tangan kita, mungkin melalui smartphone kita, atau
apapun itu, jangan sampai kita menjadi terjebak dengan sebuah kenyamanan, terjebak dengan diri kita, kepenuhan akan diri kita, dan akhirnya kita kehilangan destiny Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup setiap kita. Jadi it's about setiap kita ini menjadi orang-orang yang membangun platform untuk membangun the next generasi di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan atau anak-anak muda yang terjebak di dalam kehidupan kita, terjebak dengan diri kita, me, I, and myself. Jadi biarkan setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih di dalam rumah Tuhan, yang masih mau untuk yang namanya aktif di dalam pelayanan, mau tahu tentang generasi di bawah kita, mau menjadi seorang pemenang jiwa dan penginjil jiwa yang terus mau untuk yang namanya setiap jiwa-jiwa yang terhilang itu mengenal Tuhan. Itulah cara setiap kita ini terus yang namanya mengalahkan kenyamanan, terus yang namanya menjadi orang-orang yang bangkit menjadi seorang king yang membangun platform buat generasi di bawah kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman, dan aku mau mengencourage setiap teman-teman untuk membaca buku ini, karena buku ini adalah buku yang begitu berharga. Dari buku ini kita bisa belajar bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda yang dipanggil menjadi seorang king di hadapan Tuhan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.